Shalom, baiklah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hubungan pengetahuan orang tua tentang penyakit DBD dengan perilaku pencegahan DBD di Kelurahan Telogomas, Kota Malang. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, perkenalkan saya Gilian Prisko Mamadoa, NIM 20704042. Kita masuk pada pendahuluan. Demam berdarah merupakan penyakit yang prevalensinya cukup tinggi di Indonesia. Demam berdarah bukanlah penyakit baru karena penyakit ini terjadi hampir setiap tahun seiring dengan perubahan musim, yaitu dari musim penghujan ke musim kemarau dan sebaliknya. Lestari 2015. Di Indonesia sendiri, penyakit ini ditemukan pada tahun 1986 di daerah Jakarta dan Surabaya. Dan hingga sekarang penyebaran virus dengue sudah menyebar ke 33 provinsi, 440 provinsi, kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Pada tahun 2014 sampai pertengahan bulan Desember tercatat penderita DBD di 34 provinsi di Indonesia sebanyak 71.668 orang dan 641 diantaranya meninggal dunia. Angka tersebut lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 112.511 dan 871 diantaranya meninggal dunia. Depkes RI 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah desain korelasi dengan menggunakan pendekatan cross-seksional. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 30 orang, semua orang tua yang memiliki anak usia 7-10 tahun di RW 06 Kelurahan Telogomas. Kita masuk pada hasil dan pembahasan. Seperti yang kita lihat pada tabel distribusi karakteristik frekuensi respon berdasarkan data demografi di RW 06 Kelurahan Telogomas, Kota Malang. Berdasarkan tabel ini menunjukkan bahwa separuh dari responden berjenis kelamin laki-laki dan separuhnya berjenis kelamin perempuan, yaitu masing-masing sebanyak 15 responden atau 50,0%. Hampir sebagian besar responden berusia 36-45 tahun, yaitu sebanyak 12 responden atau 73,3%. Responden berprofesi sebagai ibu rumah tangga, hampir separuhnya, yaitu sebanyak 12 orang atau 40,0%. Sebagian besar responden berpendidikan SMA atau SMK, yaitu sebanyak 17 responden atau 56,7%. Sebagian kecil responden memiliki anak yang berusia 9 dan 10 tahun, yaitu masing-masing sebanyak 8 orang anak atau 26,7%. Kemudian kita bisa lihat tabel distribusi frekuensi tingkat pengetahuan orang tua tentang penyakit demam berdarah di RW 06 Kelurahan Telogomas, Kota Malang. Adapun kategori kurang baik ada 14 orang dengan frekuensi 46,7%. Sedangkan kategori cukup baik ada 13 orang dengan frekuensi 43,3%. Sedangkan kategori baik ada 2 orang atau dengan frekuensi 6,7%. Kategori tidak baik 1 orang dengan frekuensi 3,3%. Dapat kita lihat pada tabel tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan orang tua tentang penyakit DBD hampir setengah responden dikategorikan memiliki kategori kurang baik, yaitu sebanyak 14 orang atau 46,7%. Selanjutnya juga kita bisa melihat pada tabel kategori perilaku pencegahan penyakit demam berdarah pada anak usia 7-10 tahun. Dengan kategori kurang baik ada 16 orang anak dengan frekuensi 53,3%. Sedangkan kategori cukup baik ada 11 orang dengan frekuensi 36,7%. Dengan kategori tidak baik ada 2 orang atau dengan frekuensi 6,7%. Sedangkan dengan kategori baik ada 1 orang dengan frekuensi 3,3%. Berdasarkan tabel tersebut, bahwa sebagian besar responden dikategorikan memiliki perilaku pencegahan DBD yang kurang baik, yaitu sebanyak 16 orang atau 53,3%. Desain penelitian ini menggunakan uji Spearman Rank
untuk menentukan hubungan pengetahuan orang tua tentang penyakit demam berdarah dengan perilaku pencegahan demam berdarah pada anak usia 7-10 tahun di RW 06 Kelurahan Telogomas, Kota Malang. Untuk keabsahan data dilihat dari tingkat signifikasi kurang dari 0,05. Termasuk pada pengetahuan orang tua tentang penyakit demam berdarah. Berdasarkan tabel 2, didapatkan bahwa hampir setengah responden dikategorikan memiliki kategori kurang baik, yaitu sebanyak 14 orang atau 46,7%. Pengetahuan yang kurang tentang penelitian demam berdarah adalah ketidaktahuan responden, waktu dan frekuensi menguras bak mandi dalam sebulan, cara penyebaran penyakit demam berdarah, ciri-ciri dari nyamuk Aedes aegypti, menggunakan dan mengganti bubuk abate, dan ketidaktahuan responden tentang dampak dari demam berdarah. Penelitian yang dilakukan oleh ANTI pada tahun 2012 menemukan hasil bahwa tingkat pengetahuan responden di Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara hanya terdapat 39,8% memiliki pengetahuan baik dan sisanya 60,2% responden memiliki pengetahuan yang kurang baik. Tingkat pengetahuan orang tua juga dapat dipengaruhi oleh pendidikan. Diketahui dari karakteristik responden berupa pendidikan orang tua bahwa sebagian besar responden berpendidikan SMA atau SMK, yaitu sebanyak 17 responden atau 56,7%. Kemudian ada perilaku pencegahan demam berdarah pada anak. Berdasarkan tabel 3, diketahui bahwa sebagian besar responden dikategorikan memiliki perilaku pencegahan demam berdarah yang kurang baik, yaitu sebanyak 16 orang atau 53,3%. Responden yang dikategorikan memiliki perilaku yang kurang baik adalah responden yang membiarkan air tergenang di sekitar rumah, tidak memelihara ikan pemakan jentik pada penampungan air, tidak menabur bubuk abate pada penampungan air, tidak memeriksa jentik pada penampungan air, dan suka menggantung pakaian dalam rumah. Usia anak sekolah 7-10 tahun rentan terkena demam berdarah karena daya tahan tubuh anak belum sekuat daya tahan tubuh orang dewasa. Responden juga tidak melibatkan anak-anaknya dengan perilaku pencegahan demam berdarah sejak dini. Menurut Kemenkes pada tahun 2010, kejadian luar biasa atau KLB demam berdarah dapat dihindari bila sistem kewaspadaan dini atau SKD dan pengendalian vektor dilakukan dengan baik, terpadu, dan berkesinambungan. Kemudian hubungan tingkat pengetahuan orang tua tentang penyakit demam berdarah dengan perilaku pencegahan demam berdarah. Berdasarkan analisa data, hubungan pengetahuan orang tua tentang penyakit demam berdarah dengan perilaku pencegahan demam berdarah pada anak usia 7-10 tahun di RW 06 Kelurahan Telogomas, Kota Malang didapatkan nilai signifikan 0,005, p-value sama dengan kurang dari 0,05, yang berarti data dinyatakan signifikan dan HO ditolak. Artinya ada hubungan pengetahuan orang tua tentang penyakit demam berdarah dengan perilaku pencegahan demam berdarah pada anak usia 7-10 tahun di RW 06 Kelurahan Telogomas, Kota Malang. Hasil analisa Sperman-Reng juga menemukan nilai koefisien korelasi atau correlation coefficient positif 0,654, yang berarti bahwa apabila semakin baik pengetahuan yang dimiliki orang tua tentang penyakit demam berdarah, maka akan semakin baik perilaku orang tua dalam melakukan pencegahan demam berdarah pada anak usia 7-10 tahun di RW 06 Kelurahan Telogomas, Kota Malang. Kesimpulan dari hasil penelitian ini, yang pertama, pengetahuan orang tua di RW 06 Kelurahan Telogomas, Kota Malang tentang penyakit demam berdarah, hampir setengah responden dikategorikan memiliki kategori kurang baik. Kedua, perilaku pencegahan demam berdarah di RW 06 Kelurahan Telogomas, Kota Malang, sebagian responden memiliki perilaku yang kurang baik. Ketiga, ada hubungan pengetahuan orang tua tentang penyakit demam berdarah dengan perilaku pencegahan demam berdarah pada anak usia 7-10 tahun di RW 06 Kelurahan Telogomas, Kota Malang. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.